Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Devianti dengan NIM 555420039. Saya merupakan mahasiswa semester 4 kelas B jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Elif Pardiansyah SSY MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan para teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan jurnal yang saya review terlebih dahulu. Judul jurnal yang saya review adalah Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Penulis jurnal ini adalah Sri Mulyani, diterbitkan di An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah, dan diterbitkan pada tahun 2020. Studi ini berfokus pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk, menggali kedalaman praktik manajemen pembiayaan yang efektif dalam menjaga kesehatan finansial dan meminimalisir risiko kredit macet. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menguraikan rasio NPF, FDR, dan aset produktif bermasalah dari tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan manajemen pembiayaan Bank Syariah Mandiri berakar pada penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, termasuk prosedur pembiayaan yang ketat, penetapan batas risiko yang jelas, serta analisis mendalam melalui kerangka 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Dan 7A, yaitu aspek yuridis, manajemen, teknik atau teknologi, pemasaran, keuangan, ekonomi, dan agungan. Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, menyalurkan dana dari unit surplus ke unit defisit. Operasionalnya meliputi 3 kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan. Perbedaan dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, Bank Syariah menggunakan instrumen bagi hasil dan margin laba. Bank Syariah menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan. Dengan risiko manajemen pembiayaan menjadi salah satu yang paling penting. Pada artikel ini, penulis menganalisis manajemen pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dan menemukan bahwa kinerjanya semakin baik dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan selama periode tersebut. Peningkatan pembiayaan harus diiringi dengan manajemen pembiayaan yang tepat untuk menjaga kesehatan bank. Masuk kepada bagian pembahasan, artikel ini membahas landasan teori manajemen pembiayaan syariah, dimulai dari definisi pembiayaan syariah secara umum dan perspektif Islam. Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana berdasarkan kesepakatan dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mencakup berbagai transaksi seperti bagi hasil, sewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa jasa, yang memberikan landasan hukum dan prinsip syariah. Artikel ini juga membahas jenis-jenis pembiayaan syariah berdasarkan kriteria seperti tujuan, jangka waktu, metode, akad, dan cara pembayaran. Penting untuk memahami produk dan skema pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan adalah kunci penggerak ekonomi, memungkinkan aliran dana ke pihak yang membutuhkan atau unit defisit. Pembiayaan adalah fondasi yang memperkuat struktur ekonomi dan memfasilitasi pertumbuhan. Menurut Syafi'i Antoni pada tahun 2007, pembiayaan terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama itu ada pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah investasi dalam pertumbuhan usaha yang menghasilkan nilai tambah seperti produksi, perdagangan, atau investasi. Ini memerlukan analisis kompleks terkait prospek bisnis dan potensi pertumbuhannya. Yang kedua ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini berfokus pada kebutuhan individu dan tidak menghasilkan aset atau pendapatan tambahan. Bank Syariah menghadapi 3 kategori risiko utama dalam pembiayaan. Yang pertama itu risiko perubahan kondisi bisnis, meliputi overtrading, adverse trading, dan liquidity run, yang memerlukan analisis dan keputusan yang cermat dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua itu ada risiko komitmen kapital berlebihan. Komitmen kapital yang tidak proporsional dapat menyebabkan risiko likuiditas bagi bank. Dan yang ketiga ada risiko analisis bank yang lemah, termasuk analisis pembiayaan yang keliru, kreatif accounting, dan karakter nasabah yang menyesatkan, sehingga bank harus memiliki sistem analisis yang kuat dan objektif. Selanjutnya, saya akan membahas performa pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri.
Yang pertama itu ada non-performance financing atau NPF. Performa pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri ini diukur melalui NPF, yang mencerminkan kesehatan finansial bank dan kemampuannya menangani risiko gagal pembayaran debitur. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPF sebesar 5%. Risiko NPF yang rendah menunjukkan manajemen risiko yang efektif. Rumus NPF adalah, yang pertama ada NPF gross. Rumusnya itu total pembiayaan bermasalah atau kolektivitas 3-5 dibagi dengan total pembiayaan, kemudian dikali dengan 100%. Yang kedua ada NPF net. Rumusnya itu pembiayaan bermasalah atau kolektivitas 3-5 dikurang PPAP dibagi total pembiayaan, kemudian dikali dengan 100%. Menurut data yang ada pada tabel di atas, Bank Syariah Mandiri berhasil mempertahankan NPF net di bawah 5% selama periode 2014 hingga 2016, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dan kesehatan keuangan yang solid. Yang kedua, ada aset produktif bermasalah. Aktiva produktif merupakan kunci bagi Bank Syariah dalam menyalurkan dana ke berbagai sektor ekonomi. Namun, aktivitas ini membawa risiko kerugian jika dana tidak dapat kembali. Oleh karena itu, Bank Syariah harus memiliki cadangan PPAP yang cukup sesuai regulasi Bank Indonesia. Jika kita lihat pada tabel yang ada di PPT ini, Bank Syariah Mandiri berhasil menjaga aset produktif bermasalah di bawah 5%, menunjukkan kualitas aktiva produktif sebesar 95%, sesuai dengan aturan pada Bank Indonesia dalam PBI nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas bank umum. Dan yang ketiga adalah financing to deposit ratio atau FDR. FDR adalah indikator penting yang menunjukkan efektivitas bank syariah dalam mengelola likuiditasnya. Jika kita lihat pada tabel yang ada di PPT ini, Bank Indonesia menetapkan rasio yang ideal di bawah 110%, dan Bank Syariah Mandiri berhasil mempertahankan rasio ini dalam kisaran yang sehat. Rasio FDR yang ideal adalah 75%, kurang dari FDR atau kurang dari sama dengan 85%. Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata FDR sebesar 85,41%, menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi kesulitan likuiditas dan menjaga stabilitas likuiditasnya. Manajemen pembiayaan adalah inti operasional Bank Syariah, mencakup identifikasi risiko hingga pemantauan manajemen risiko. Bank Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, menggunakan analisis 5C dan 7A untuk memastikan keputusan yang tepat. Yang dimasuk analisis 5C adalah yang pertama itu karakter, yaitu verifikasi integritas nasabah melalui data dan wawancara. Dan yang kedua ada capacity, yaitu penilaian kemampuan pembayaran berdasarkan data finansial. Yang ketiga ada kapital atau modal, yaitu evaluasi modal nasabah melalui neraca dan rasio keuangan. Yang keempat ada kondisi, yaitu analisis kondisi ekonomi makro dan juga mikro. Dan yang terakhir ada kolateral atau jaminan. Penilaian jaminan ini dari aspek legalitas, nilai pasar, dan juga likuiditas. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan metode 7A. Yang pertama itu ada aspek yuridis, yaitu legalitas usaha dan jaminan. Yang kedua ada aspek manajemen, yaitu struktur organisasi dan kepemimpinannya. Yang ketiga ada aspek teknik atau teknologi, yaitu efisien operasional. Yang keempat ada aspek pemasaran, yaitu strategi pemasaran dan juga penjualan pada bank tersebut. Yang kelima ada aspek keuangan, yaitu kemampuan menghasilkan kas. Yang kelima ada aspek ekonomi sosial dan AMDAL, yaitu dampak usaha terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Yang terakhir ada aspek anggunan, yaitu penilaian anggunan berdasarkan nilai pasar dan juga likuiditas. Selain dua metode di atas, ada juga aspek 6A menurut Zulkifli. Yang pertama itu ada aspek umum, yaitu struktur perusahaan dan juga manajemen. Yang kedua ada aspek ekonomi atau komersil yang meliputi dinamika pasar dan persaingan. Yang ketiga ada aspek teknis yang meliputi infrastruktur dan juga teknologi. Yang keempat ada aspek yuridis yang meliputi kepatuhan hukum dan juga regulasi. Yang kelima ada aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja, meliputi kontribusi sosial dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir ada aspek keuangan, yaitu meliputi stabilitas finansial dan kemampuan memenuhi kewajiban. Sekian presentasi hasil review jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.